Mengerikan. Berikut ini merupakan batu gamping, yaitu berwarna putih keabu-abuan. Jenis batuan ini adalah jenis batuan sak. Struktur batuan dalam batuan gamping tersusun dari mineral kalsit dan aragonit yang merupakan dua unsur variasi yang berbeda dari kalsium karbonat. Namun, unsur yang paling utama pada batu gamping atau batu kapur adalah organisme laut. Struktur dalam batuan gamping memiliki tekstur yang cukup keras, permukaan atau butiran-butirannya sangat halus. Kenampakan saat diamati memiliki butiran-butiran yang sangat halus dan bisa dikatakan sangat kecil seperti partikel debu. Namun, batu gamping memiliki nilai ekonomis, yaitu digunakan untuk industri peleburan logam atau sebagai fuels, industri semen, bahan bangunan, penetral keasaman tanah, dan bahan cat lainnya. Ini merupakan batu breksi yang memiliki warna coklat keputihan. Batu breksi merupakan jenis batuan beku. Strukturnya masif, terus teksturnya membentuk sudut-sudut fragmen yang angular serta berdiameter lebih besar dari 2 mm. Kenampakan saat diamati berwarna coklat keputihan serta membentuk sudut-sudut fragmen yang angular. Nah, untuk nilai ekonomisnya yaitu biasanya digunakan sebagai hiasan. Ini merupakan batu pasir. Biasanya batu pasir berwarna coklat muda, coklat, kuning, merah, abu-abu, serta putih. Adapun struktur dari batu ini yakni terbentuk dari butiran yang tersemen yang kemudian disebut fragmen dari batuan asal atau fragmen dari kristal-kristal mineral. Semen yang mengikat butir-butir bersama biasanya merupakan kalsit, lempung, dan silka. Batuan ini tergolong dalam struktur primer karena merupakan proses sedimentasi yang dapat menggambarkan mekanisme pengendapannya. Pada saat diamati, batu pasir ini memiliki warna abu-abu dengan corak putih, serta terdapat kristal pada batuan. Apabila dipegang, batuan ini kasar, tetapi saat dipatahkan mudah hancur dan lama-lama larut di dalam air. Adapun nilai ekonomis dari batuan ini yakni dapat dimanfaatkan sebagai bahan material dalam pembuatan gelas kaca, bahan konstruksi bangunan, dan dapat dimanfaatkan untuk media lingkungan air seperti akuarium. Ini merupakan batu gipsun, yaitu berwarna putih transparan, kekuning-kuningan, dan merah jingga. Jenis batuan ini yaitu batuan sedimen. Struktur yang ada dalam batu gipsun ini yaitu pasif, karena tidak terdapat fragmen batuan yang ada di dalamnya. Tekstur dalam batu gipsun yaitu lunak, pejal dengan skala mol 1,5 sampai 2. Kenampakan saat diamati batuan gipsun terlihat klasik sehingga nampak mengkilap karena mengandung banyak mineral. Nilai ekonomis yaitu sebagai baku dalam industri semen, pertanian, dan juga bahan bangunan, dan sebagai pengental tahu karena memiliki kalsium yang tinggi. Kemudian sebagai bahan pembuatan kapur tulis. Berikut ini merupakan batuan sedimen. Nama batuan ini yaitu batu karang.
Warna dari batu karang ini putih kuning muda hingga kehitaman dengan garis warna yang memudar. Jenis batuan karang ini yaitu batu koral. Struktur dalam batu karang yaitu kapur atau kalsium karbonat. Struktur yaitu kasar dan keras. Kenampakan saat diamati, batu ini memiliki warna putih dengan sedikit warna kekuningan dengan tekstur yang kasar dan keras. Nilai ekonomis dalam batu karang ini yaitu sebagai lokasi penangkaran berbagai jenis biota laut, baik konsumsi maupun hias, dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan bahan baku farmasi. Berikut ini merupakan batuan beku yaitu batu apung. Batu apung memiliki warna yaitu berwarna putih bercampur abu-abu muda dan mempunyai rongga-rongga dalam batuan ini. Struktur dalam batuan ini yaitu tersusun dari mineral yang disebut dengan porous, yaitu terjadi karena keluarnya uap dan gas-gas yang larut di dalamnya pada waktu terbentuk blok padat, fragmen hingga pasir atau bercampur halus dan kasar. Mempunyai struktur batuan yang vasikuler karena memiliki lubang-lubang yang tidak beratur disebabkan oleh keluarnya gas pada waktu pembentukan magma. Batu apung apabila dilihat mempunyai tekstur yang ringan, tidak tenggelam pada saat di air, mempunyai pori-pori atau rongga-rongga, dan bila digores mudah retak, tergolong dalam batuan holokristalin, serta ukuran butiran tergolong dalam femnerik karena dapat dibedakan oleh mata yaitu bertekstur kasar dengan diameter antara 5-30 mm. Kenampakan saat diamati, batu apung memiliki rongga dan terdapat kristal-kristal sehingga batu tersebut mempunyai kilauan. Warna batu tersebut berwarna coklat berongga, apabila dipegang sangat ringan dan mudah retak bila digoreskan, tidak dapat tenggelam di air atau dikatakan dapat mengapung. Nilai ekonomis dalam batu apung ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan mengamplas kayu dan bahan penggosok kesehatan yaitu menghilangkan kulit pecah-pecah dan dapat sebagai alat mencuci piring. Batu ini merupakan batu gabbro. Batu ini memiliki warna yakni hitam bercampur dengan putih. Batu ini termasuk ke dalam jenis batuan beku intrusif yang memiliki tekstur di mana mempunyai ukuran kristal lebih dari 1 mm dengan mineral penyusunnya yakni terang dan memiliki derajat kristalisasi yang cenderung holokristalin sehingga tersusun oleh massa kristal seluruhnya. Pada saat diamati, batu ini memiliki warna hitam dan terdapat titik-titik putih serta berlubang. Adapun nilai ekonomis dari batu ini yakni dapat digunakan untuk pembangunan jalan, hiasan dinding, dan juga konstruksi dinding. Ini merupakan jenis batu lava rock. Batu ini memiliki warna hitam dengan bercak merah. Adapun batu ini termasuk ke dalam jenis batu aquascape. Nah, struktur dari batuan ini yakni tergolong dalam proses kristalisasi yakni holokristalin, yang dimana batuan beku semuanya tersusun oleh kristal. Tekstur holokristalin adalah karakteristik batuan plutanik yakni mikrokristalin yang telah membeku di dekat permukaan. Adapun tekstur dari batuan ini yakni memiliki rongga-rongga kasar, mempunyai kristal penyusunnya, serta tergolong ke dalam fanerik karena dapat dilihat dengan mata yang kasar dengan diameter 5-30 mm. Pada saat diamati, batu ini mempunyai rongga dan mempunyai kristal sehingga batuannya terdapat kilauan-kilauan. Apabila dipegang, ini tuh kekasannya kasar dan juga berwarna hitam serta terdapat bercak-bercak merah. Nah, adapun nilai ekonomis dari batuan ini yakni dapat dijadikan sebagai media lingkungan hidup atau untuk akuarium dikarenakan batuan ini sendiri memiliki bakteri yang menguntungkan. Batu ini merupakan batu skoria yang memiliki warna coklat kemerahan. Batu ini tergolong ke dalam jenis batuan beku ekstruksi. Nah, batu ini terbentuk
oleh adanya hasil pembekuan lava pada saat letusan gunung berapi di luar perut bumi. Nah, pada saat diamati, batuan ini memiliki warna coklat kemerahan dan juga berpori-pori. Tekstur dari batuan ini agak berpori-pori serta memiliki luas permukaan yang agak tinggi. Adapun nilai ekonomis dari batuan ini yakni dapat digunakan sebagai bahan traksi di jalan-jalan yang menutup salju, menciptakan karya seni, isolasi suhu tinggi, di pemanggang barbeque gas. Berikut ini merupakan batuan metamorf, yaitu batuan Hornfels. Warna dari batuan ini coklat tua, bludru atau hitam, tetapi warnanya putih ke kuning-kuningan, hijau juga terdapat dalam batuan ini. Jenis batuan ini yaitu batu tanduk mafik. Struktur dalam batuan Hornfels yaitu hasil metamorfisme termal. Apabila mineral penyusun kuarsit, maka Hornfels kuarsa ini disebut kuarsit. Sedangkan bila penyusun mineral kalsit, maka Hornfels kalsit ini disebut marble atau marmer. Struktur dalam batuan ini mempunyai butiran yang halus dan merupakan batuan metamorf non-foliasi. Batuan ini adalah batuan yang terbakar oleh suhu yang sangat tinggi dan biasanya terjadi karena magma. Kenampakan saat diamati yaitu strukturnya halus serta memiliki warna yang berlapis-lapis. Nilai ekonomis dalam batuan ini yaitu sebagai bahan bangunan batu seperti dekorasi tanaman, gedung, dan kantor. Yang pertama ada batu marmer. Nah, batu marmer atau batu kualam ini termasuk dalam batuan metamorf kontak. Nah, batuan ini terbentuk karena adanya pengaruh suhu yang tinggi, di mana batu marmer merupakan perubahan dari batu kapur yang terkena pengaruh suhu yang tinggi dalam bumi. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki struktur yang kompak dan rapat. Kemudian teksturnya ada yang halus, ini yang halus, serta ada yang kasar. Gugusan kristal relatif sama dan memiliki tekstur warna yang beragam. Yang saya temukan ini berwarna putih coklat. Nilai ekonomisnya biasanya dibuat sebagai bahan dasar pembuatan lantai, hiasan meja, gawangan rumah, hiasan dinding. Kemudian yang kedua ada batu gneiss. Batu gneiss adalah batuan metamorf yang terbentuk pada saat batuan sedimen dan batuan beku yang terpendam pada tempat yang dalam dan mengalami tekanan dan pengaruh suhu yang tinggi. Batu ini termasuk dalam struktur foliasi. Ciri-cirinya, yang pertama berwarna putih coklat dengan campuran sedikit abu-abu. Coklat sedikit abu-abu. Yang kedua terdapat goresan mineral yang tipis dan berjajar. Kemudian kuarsa dan feldspar berselang-seling dengan lapisan kayak amphibol serta mika. Kemudian terdapat orientasi mineral yang sejajar dan memanjang. Nilai ekonomisnya biasanya batu gneiss ini digunakan sebagai bahan dasar fondasi bangunan. Juga dibuat seperti blok dan berbentuk lengkungan sebagai paving, pagar, bangunan, dan bahan kerajinan. Kemudian yang ketiga ada batu saba atau slate. Batu saba atau batu slate ini merupakan batuan metamorf homogen berbutir halus yang berfoliasi. Berasal dari perubahan serpih atau batu lumpur
dengan metamorfosisme yang regional tingkat rendah. Ciri-ciri batu sabak kebanyakan berwarna abu-abu muda, juga ada coklat-coklat sedikit. Warna batuan tergantung jenis bahan organik yang didominasi pada wilayah batuan tersebut. Batuan ini berbentuk seperti lempeng-lempengan tipis yang berlapis. Nah, lapisan ini terbentuk karena adanya tekanan. Bisa dilihat. Nilai ekonomis batu ini biasanya digunakan sebagai bahan interior, paving, atap, atau lantai. Dan pada zaman dahulu batu ini digunakan sebagai papan tulis, juga meja.